Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armando Sri Arvando dari Sistem Teknologi Informasi untuk fakultasnya, dan saya berkuliah di Universitas Merdeka Malang atau Unmer Malang. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk tugas akhir semester. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan CRUD pada NetBeans atau Apache NetBeans seri 12.6. Ya, untuk singkatan dari CRUD sendiri itu apa sih? Nah, CRUD adalah singkatan yang berasal dari Create, Read, Update, dan Del, di mana keempat istilah tersebut merupakan fungsi utama yang nantinya ditampilkan ke dalam basis data. Nah, mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu tentang create, read, update, dan del ya. Mungkin teman-teman juga bisa browsing sendiri. Dan oke, langsung saja. Di sini teman-teman yang diperlukan adalah yang pertama yaitu aplikasi SAM. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi SAM yang terbaru yaitu versi 3.3.0 ya. Dan otomatis kalau kita sudah menginstal SAM yang terbaru, maka untuk PHP-nya dia ngikut dengan versi terbarunya. Maka di sini yang kita butuhkan, yang harus kita aktifkan di SAM ini, terutama yang paling utama adalah yang pertama adalah Apache, dan yang kedua adalah MySQL. Nah, teman-teman di sini berfokus pada MySQL untuk portnya. Di sini teman-teman harus melihat portnya ini berapa. Nah, kalau misalkan versi lama itu mungkin portnya beda ya, kemungkinan beda atau mungkin sama ya, kurang lebih nanti jatuhnya juga 3.3.0.6 ya. Tapi di sini yang saya jelaskan untuk versi yang terbarunya saja. Oke, jika sudah di sini kita yang kedua adalah kita harus membuat yaitu database. Oke, kita di sini akan membuat database. Nah, untuk masuk ke database sendiri, teman-teman juga harus masuk ke alamat localhost /app phpMyAdmin/. Nah, kemudian teman-teman klik enter. Jika sudah masuk seperti di layar saya seperti ini, maka teman-teman di sini tinggal nge-create aja atau membuat database ya. Di sini saya mau ngawur aja buat database-nya karena saya juga sudah selesai membuat database ya. Yang saya pakai juga nanti database yang saya buat sebelumnya. Maka di sini teman-teman tinggal buat baru. Nah, jika sudah buat baru, klik buat baru ini, maka di sini namanya kita akan masukkan, kita terserah teman-teman saja. Misalkan saya mau buat database namanya aku. Nah, di sini saya menggunakan UTF-8 MB4 yang mana code-nya? Unicode C ya. Sebenarnya ini teman-teman bisa pakai apa aja sih, nggak harus ke sini, atau bawaan yang dari aslinya juga bisa. Nah, habis itu klik buat. Nah, di sini nama tabelnya itu teman-teman mau apa nih? Misalkan saya mau buat nama tabelnya itu adalah jendela. Maka di sini kolomnya ada 6. Yaitu jika sudah selesai, kita klik kirim. Maka di sini kita akan membuat yang itu daftarnya. Yang pertama di sini adalah nama, kita buat ID. Yang kedua adalah nama. Yang ketiga adalah deskripsi. Dan yang keempat adalah jenis. Dan ini yang kelima adalah stok. Dan yang terakhir adalah harga. Ya.
Jika sudah, di semua jenis ini ada yang namanya integer. Ya, di sini tertulis integer semua. Nah, untuk yang atas sendiri untuk yang atas sendiri ini tidak perlu diganti. Maka sekarang kita hanya perlu ganti yang bawahnya saja. Caranya integer kita ganti varchar. Ini juga deskripsi, ganti varchar sampai ke bawah. Kita ganti varchar, dan varchar. Nah, di sini nilai itu adalah sebuah ketentuan atau maksimal yang akan kita ketikkan nanti. ID, misalkan ID itu kita ketikkan aja 50 lah, kayak ini umpama karena ini database yang ini nggak akan saya pakai nanti, karena saya sudah buat database yang ini sebelumnya, saya sudah buat. Dan di sini maka namanya kita kasih ya 50 lah. Deskripsi kita kasih 1000, jenis kita kasih 25, stok kurang lebih kita kasih 30 aja deh. Harga kita kasih 11. Nah, kemudian di sini nanti otomatis ada yang harus kita rubah lagi, di mana? Yaitu di sini. Ya. Nah, di sini bisa digeser nggak ya? Oh, bisa. Di sini yang kita rubah adalah tak ternilai indeks tak ternilainya ya, atau AI-nya. Ya, di sini kita rubah ke primary untuk yang ID ya, terutama yang ID karena dia adalah yang utama. Jadi dia secara otomatis misalkan ID-nya adalah 1, nanti otomatis yang kedua kita nggak usah klik lagi atau kita ketikkan lagi, nanti dia akan secara otomatis akan membuat sendiri, mengurut sendiri gitu ya. Jika sudah, klik selesai dan tinggal kita simpan. Nah, oke, jika sudah maka akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan buka punya saya yang sebelumnya. Nah, di sini karena saya sudah buat tadi ya, di sini saya tidak akan jelaskan untuk isinya ini nanti ini yang ini, tapi nanti saya akan jelaskan di dalam Apache NetBeans ya. Jadi kita jika sudah membuat database ya, yang ini aku atau UAS, kita tidak perlu untuk ngisi ini, kita biarkan kosong dulu. Jadi kita biarkan kosong seperti ini aja. Ya, jadi kita biarkan kosong seperti ini. Jadi nggak ada apa-apanya, kosong sudah. Jadi hanya ada ID, nama, deskripsi, jenis, stok, harga. Jadi sama ya, seperti ini ya. Kalau nggak kebalik sih. Kategori, oh ya, ada bedanya sedikit ya. Jika sudah, kita tutup dulu jendela browsernya. Dan kemudian kita buka, yaitu namanya Apache NetBeans. Jadi di sini teman-teman kita harus buat yang namanya project ya. Saya hapus dulu yang ini karena nggak perlu. Semuanya udah terhapus ya. Makanya ini tadi kenapa programnya berjalan lama, karena terlalu banyak data juga. Nah, di sini saya mau jelasin sama teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai Apache NetBeans ID 12.6, maka di sini versi terbaru ya. Versi terbaru itu harus menggunakan yang serba baru juga ya. Yang nggak harus semua sih, kayak misalkan JDK gitu ya. Nah, JDK kalau punya saya itu juga yang terbaru. Jadi JDK-nya itu sekitar JDK 17.2 yang terbaru ya, kurang lebih 17 atau 17.2 lah ya. Nah, sedangkan di sini projectnya yang dibutuhkan adalah menggunakan JDK seri ke-8 atau seri 11 ya. Memang bisa untuk dihubungkan ke internet ya, dihubungkan ke browser ya, bisa.
Untuk pembuatan ya web sederhana ya, kalau untuk pembuatan web sederhana saya rasa sih nggak perlu harus ke Apache NetBeans gitu. Jadi bisa kalau hanya buat web sederhana saja ya bisa menggunakan VCS atau kepanjangan dari Visual Code Studio ya, bukan VCS yang lain. Nah, bisa menggunakan Notepad++ atau Notepad biasa. C++ juga bisa. Nah, oke, Mas. Baiklah, langsung aja. Di sini udah ada 2 project saya, tapi sebelumnya ini nggak akan saya buka terlebih dahulu biar teman-teman paham. Gimana sih sebelumnya saya bisa buat kedua ini caranya. Nah, nanti kalau saya udah kasih caranya saja, maka di sini saya akan buka skripnya dari kedua project saya ini. Nah, jadi yang pertama adalah kita buat file baru ya. Mau klik file ini juga bisa atau mau langsung ke sini aja new project. Kita buat new project. Nah, di sini disclaimer lagi nih buat teman-teman nih. Nah, di sini biasanya kalau 12.6 itu programnya, projectnya yang kayak gini itu putih seperti ini. Jadi teman-teman harus mendownload lengkap, ya, harus mengunduh lengkap secara online dan pastikan koneksi internet teman-teman itu lancar jaya ya. Jadi kalau ini sampai putih berarti projectnya nggak bisa jalan, harus di download dulu. Gimana cara downloadnya? Tinggal klik ini aja, klik langsung klik next. Dia nanti akan secara otomatis mendownload sendiri. Nah, karena di sini saya hanya yang saya butuhkan hanya Java with Maven, Java with Grid, Java with Art, HTML5 JavaScript, PHP dan samples. C atau C++ ini saya nggak terlalu butuh untuk saat ini ya. Makanya saya nggak install atau nggak saya pasang terlebih dahulu. Maka di sini untuk pembuatan web aplikasinya, kalau di sini Java with Maven-nya tidak ada di sini namanya Java web aplikasi seperti ini, maka teman-teman harus masuk ke with Java with ARM. Kalau di sini masih belum keluar, klik tambahkan ini. Terus cari di sini yang namanya folder Java Web. Maka di sini akan keluar yang namanya Java Application ya. Biasanya kalau di Java with Maven itu project yang udah pernah kita buat, yang udah sering kita buat, maka itu akan keluar di Java with Maven. Untuk yang seri 12.6 ya. Kalau NetBeans untuk yang NetBeans 8.2 atau 8.6 ya, dia itu udah ada di sini. Tapi kalau untuk Apache NetBeans ID 12.6 itu dia harus masuk ke Java Web sini atau Java with ARM. Maka di situ untuk membuat project, maka kita di sini klik application terus next. Nah, di sini saya contohkan aja. Di sini saya akan membuat project nama kipas angin lah. Kipas gini aja ya. Nah, untuk project location penyimpanannya biasanya kalau udah bawaan original itu bawaannya pasti di drive C. Nah, kalau saya ganti di drive E. Teman-teman terserah mau simpen di mana aja silakan, nggak akan berpengaruh. Yang penting projectnya itu memang benar itu yang kita buat ya, dan usahakan jangan sampai hilang atau jangan sampai lupa untuk folder lokasinya. Jika sudah, kita klik next. Nah, di sini yang paling penting ini. Di sini saya akan jelaskan gimana caranya untuk memilih server. Nah, di sini karena saya sudah memakai server Glasswing server, ada 2 versi di sini yang saya pakai ya. Ini dua-duanya ini nggak sama. Ini beda. Yang ini versi 4.1 saja, terus yang ini 4.1.1. Jadi atasnya ini ya, updatean terbaru dari 4.1. Nah, jika teman-teman ini masih belum ada servernya, maka bisa klik add. Nah, di sini akan ada beberapa server, yaitu server Amazon, server Apache Tomcat or TomEE, Glassfish server,
Payara, dan Whitfly. Nah, buat teman-teman sesuaikan aja sama PC teman-teman nih. Misalkan teman-teman pakai Glassfish nggak bisa, berarti pakai Whitfly. Tapi seusahakan dicoba aja dulu ya pakai Glassfish server. Nah, di sini saya pilih Glassfish server. Namanya misalkan nih, ini adalah nama folder ya. Nama folder misalkan Glassfish server 1. Glassfish server ini saya ganti Glassfish Glassfish 6 misalkan gini. Nah, Glassfish 6, server 6. Setelah itu klik next. Nah, di sini kita akan dikasih pilihan nih. Pertama, installation lokasi. Nah, di sini kalau masih original, masih bawaannya, dia pasti ada di drive C /back user /back Asus, kemudian atau sesuai nama laptop kalian ya. Terus kemudian nama dari folder ini, Glassfish kalian. Nah, di sini saya contohkan saya mau download Glassfish server 6. Glassfish server 6. Jadi di sini saya tidak akan mendownload karena saya sudah ada dan itu yang saya butuhkan sudah terinstall. Ini hanya contoh saja ya. Ini untuk nama folder. Terserah nama foldernya apa. Hanya saja harus mengandung kata-kata Glassfish server. Nah, Glassfish server gitu ya. Belakangnya terserah apa. Nah, kemudian di sini ada local domain dan remote domain. Nah, kalau remote domain berarti kita itu bisa mengkontrol. Kalau local domain berarti dia itu ikut dengan local host. Ya, jadi kita tidak bisa kontrol. Hanya saja bisa untuk hapus-hapus, kalau kontrol bisa dengan jarak jauh ya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Karena masih pemula juga. Nah, di sini choice server to download. Nah, di sini choice server to download kalau seri ID NetBeans yang terbaru untuk Windows 11. Ini punya saya kebetulan Windows 11 ya. Kadang ada yang support, ada yang tidak ya. Nah, Glassfish server 6.2.1. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini kan ada banyak sekali versinya. Ada Glassfish server paling terbaru sampai Glassfish server terlama. Ya, karena yang saya butuhkan ya itu adalah Glassfish server 4.1, maka saya pilih ini. Atau biasanya di channel-channel lain atau di video-video lain ya punya orang itu biasanya ada yang memakai Glassfish server 4.1.1. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Tinggal disesuaikan aja sama kemampuan laptop sama kebutuhan aja sih, kebutuhan terus sama apa ya namanya kalau bisa dibilang sama support dari laptop itu sendiri sih biasanya. Nah, kalau udah misalkan ini saya sudah pilih Glassfish server 4.1, kemudian ini klik centang is not responding. Oke, lanjut ya. Ini tadi pas not responding. Nah, jika sudah, kalian klik I have ready and apply the license agreement and klik. Kemudian kalian klik download, tunggu sampai selesai. Habis itu finish. Karena di sini saya tidak akan kasih tahu atau tidak akan mendownload karena saya sudah ada. Di sini saya close saja. Nah, jika sudah di sini maka akan tertulis Glassfish server yang berapa tadi kalian yang kalian tuliskan. Kata saya yang pertama tidak saya tuliskan Glassfish server berapa, maka di sini kosong. Kalau ada serinya pasti belakangan kayak gini. Nah, ini yang saya tuliskan di folder gitu. Jadi di sini ada Java version. Java version itu ada 3. Ada Java Web, Java EE 7 Web, sampai yang terlama itu Java EE 5. Yang kalian pilih adalah Java EE 7 Web. Jangan sampai yang 5. Nah, jika sudah, kan di sini ada 2 opsi, next atau finish. Kita klik finish saja. Kita tunggu sampai selesai. Ceng ceng. Nah, jika sudah, maka
hasilnya akan seperti ini, ya kan? Ini untuk tampilan awalnya di ini tampilan awal di indeks HTML itu tempatnya di mana sih? Nah, karena ini tadi punyanya si Kipas. Si project Kipas ini tadi kita buka dulu. Indeks tempatnya di mana? Di web page. Nah, ini ya, teman-teman ya. Web page index. Nah, sebelumnya sebelumnya ini kita akan coba terlebih dahulu. Kita akan run ya. Caranya tinggal klik kanan, habis itu run file. Masih nggak mau? Kalau di run file dia tidak mau, berarti kita klik di sini Kipas, klik kanan, maka di run. Kita tunggu. Nah, jika sudah, maka browsernya ini tadi yang ada di Apache NetBeans akan terbuka seperti ini. Browsing HTTP localhost 8080/kipas. Maka secara otomatis dia akan masuk ke sini. Maka sukses ya. Ini untuk percobaan pertama untuk melihat apakah dia terkoneksi atau tidak. Jadi ini bisa dibilang sudah sukses lah ya untuk web sederhana ya. Untuk web sederhananya sudah sukses. Jadi ini kita tidak perlu sebenarnya. Kita close saja. Kita kembali lagi ke NetBeans. Nah, jika sudah, hal pertama yang kita buat yaitu adalah kita membuat source. Nah, di sini kan source-nya masih kosong. Nah, kita buat dulu. Kita pertama akan buat sebuah koneksi ya. Kita tinggal buat source code, klik kanan, kemudian new, kemudian pilih Java package. Kemudian di sini kita buat nama Java package-nya adalah koneksi my SQL. Nah, jika sudah, klik finish. Maka di sini secara otomatis package-nya akan berubah nama, tapi dia akan masih kosong. Sekarang kita akan isi. Caranya adalah klik kanan lagi, klik habis itu pilih new, kemudian pilih Java class. Nah, Java class di sini kita buat class name-nya adalah koneksi. Maka di sini package koneksinya adalah koneksi MySQL. Jadi ini tidak perlu dirubah ya. Mau dirubah pun juga nggak ada masalah. Jadi di sini saya tidak akan rubah, klik finish. Nah, untuk koneksi ini, maka di sini saya tidak akan menjelaskan yang ada di sini, melainkan yang ada di sini, yang ada di service Kipa. Jadi kita membutuhkan dua project nanti ya. Yang kita buat ini adalah service terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang koneksinya. Di mana tadi ya? Source. Nah, di sini ada yang namanya com office tionary koneksi. Jadi untuk koneksinya ini disesuaikan aja sama punya teman-teman. Teman-teman dapat dapat source code-nya itu di mana. Jadi di sini saya tinggal dulu ya. Saya nggak akan jelasin ke sini dulu, tapi kodenya juga di sini. Kemudian kita buka DB. Nah, di sini jadi ini kode untuk koneksi ke localhost atau ke SAM-nya. Jadi di sini udah jelas ya, private static connection sama dengan nul. Berarti nul ini adalah bebas. Ya, bebas, dia tidak terhitung sama nilai apapun. Get connection DB. DB arti singkatan dari database ya.
database-nya dia ngambilnya dari mana. Nah, itu nanti dibaca di bawahnya. Kemudian di sini ada if connection null. Nah, berarti di sini kita mengaktifkan koneksi yang bersifat bebas itu tadi. Return connection. Terus koneksi selanjutnya yaitu adalah string driver. Nah, di sini yang kadang-kadang teman-teman itu agak bingung. Kok ada sih string driver ini? Nah, string driver ini sebenarnya perlu untuk mengkoneksikan. Jadi di sini string drivernya namanya adalah MySQL jdbc.driver. Jika ini sudah selesai untuk klik untuk diketik atas ini, maka kemudian yang kedua adalah string URL. String URL itu maksudnya gimana sih? Nah, string URL itu adalah penghubungan dari JDBC driver ini tadi dari mysql.jdbc. Jadi di sini hanya yang dibaca adalah JDBC-nya. Titik dua adalah tujuannya adalah MySQL. MySQL titik dua ini tujuannya kemana lagi? Ke slash localhost. Seri yang localhost dengan domain SQL-nya 3306. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kenapa kok ini harus disamakan dengan SAM? Ya, saya buka SAM-nya lagi. Ada lemot. Maklum, laptop kentang. Ya, jadi kira-kira sama nggak SQL-nya? Sama ya. Jadi harus disesuaikan ya. Harus disesuaikan sama SQL-nya ini, MySQL-nya ini ya. Jadi kan di sini JDBC di-create apa namanya? MySQL. MySQL di-create lagi, dibuka lagi. Foldernya adalah localhost. Dibuka lagi localhost-nya itu yang keberapa? Dia menggunakan port berapa? Nah, di sini teman-teman harus melihat portnya teman-teman ini berapa gitu. Jadi kebetulan punya saya adalah 3306. Nah, di sini saya tidak perlu merubah. Kemudian dibuka lagi dari apa namanya? Dari portnya ini tadi dibuka lagi nama database-nya. Nama database-nya adalah UAS. Nah, ini UAS ini tadi yang kita buat di sini. Nah, ini ya UAS ya. Nah, kemudian user SSL time zone berarti dia ada di time zone keberapa UTC. Nah, di sini saya nggak usah jelasin yang namanya user, root, sama password ya. Nah, untuk yang bawahnya seperti ini. Oke, next. Jika koneksi Java-nya ini sudah terbuat, maka nah di sini saya akan jelaskan lagi. Di sini karena dia membutuhkan libraries atau bisa disebut JDK ya, bisa disebut gitu ya. Jadi kita masuk ke libraries. Ini saya balik lagi ke atas sini ya, ke project baru ini tadi, ke Kipas. Jadi di sini ada libraries, di sini ada JDK 17 default sama Glassfish server. Nah, di sini yang saya butuhkan adalah JDK 8. Nah, defaultnya punya saya adalah JDK yang terbaru adalah seri 17. Namun untuk yang service dia tidak mau menggunakan JDK 17. Jadi dia harus diganti. Nah, gimana cara menggantinya? Cara menggantinya tinggal klik libraries, klik kiri, kemudian add libraries. Nah, ini agak lemot ya. Nah, ini di sini kalau masih bawaan dari Apache NetBeans itu tidak ada yang namanya SQL seperti ini, SQL connection JDBC dan atau SQL 5.1.1. Benar nggak ini yang kita buat? Oh iya benar. Ini tadi yang baru ya, yang saya masukkan baru tadi ya. Ini dihapus aja deh kalau gitu. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Jadi saya menggunakan yang atas ini. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan yang SQL 5. Nah, ini kan dia akan otomatis keluar sendiri.
Tapi di sini saya tidak akan menggunakan SQL 5 karena ya sama aja sih sama yang ini, dan yang ini juga sama aja sih 5.1.1 juga sama, Kak. Tapi saya lebih enak pakai yang buatan saya yang sebelumnya. Sama aja. Jadi tinggal klik add library. Maka secara otomatis di sini nanti akan keluar. Seperti yang saya bilang tadi ya. Kok sharingnya beda? Ya, sama ya, SQL, MySQL connection. Oh, ini yang lain ini. Sorry, berarti ada 4 versi ya punya saya ya. Ada 4 versi, berarti ini yang lain koneksinya. Bisa aja sih dirubah itu. Ini tinggal dihapus aja karena saya nggak pernah pakai yang ini, yang seri 42. Ini yang CD-nya bukan? Kayaknya CD-nya nih. Saya hapus aja karena saya nggak pakai yang ini, saya pakai yang 5.1 tadi. MySQL Connection JDBC ya. Nah, di sini saya menggunakan yang seri 5. Kalau yang di bawah ini tadi, mana tadi ya? Ya pokoknya yang sebelumnya itu tadi ya. Oh, ini SQL JDBC-nya ini dia seri 4, sedangkan yang dibutuhkan adalah yang seri 5. Kita add library. Jika sudah, maka di sini tugas selanjutnya adalah merubah JDK-nya ini atau Java-nya, karena di sini saya menggunakan Java yang seri terbaru, seri 17.0.1 ya. Nah, di sini tinggal saya rubah aja, tinggal diklik, masih sama aja, diklik kanan, kemudian di properties. Cara menggantinya gimana? Nah, dia tinggal dirubah aja di sini. Nah, yang seri 8. Oke, penjelasan sedikit ya. Untuk Java platformnya ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, tidak ujuk-ujuk punya aku terbaru, wow udah bisa. Enggak, belum tentu yang terbaru itu bisa. Ya. Jadi yang dibutuhkan adalah yang seri 8 atau seri 11. Karena di sini saya suka pakai seri 8, maka di sini saya pakai seri 8. Jika teman-teman di sini masih kosong atau masih seri terbaru atau seri berapa ya? 15 ya. 15 atau 14 gitu ya. Di sini tinggal download aja. Caranya manage platform. Kemudian di sini akan ada Java SE. Java SE ini tempat kita apa ya? Kayak nyimpen Java gitu ya. Nah, jika misalkan ya yang seri 8-nya tidak ada, karena saya punya 2 ya seri 17-nya ya. Ya. Jadi di sini saya tidak akan membahas yang 17-nya, melainkan fokus yang ke-8-nya saja. Maka klik add platform, maka dia akan membuka browser terbaru lagi untuk mendownload. Jika sudah keluar window baru seperti ini, di sini ada Java Standard Edition. Maksudnya Java Standard itu dia akan ngikut sama seri terbaru dari Apache NetBeans-nya ini tadi. Terus ada yang Remote Java Standard Edition. Ini saya belum pernah nyoba sih yang ini. Tapi kalau untuk teman-teman untuk mendownload, daripada saran ya, daripada download di Orlens susah-susah, bingung, apalagi yang seri 8 itu agak jelimet ya. Kalau kata saya sih agak jelimet ya. Kita langsung bisa download aja di OpenJDK ini aja. OpenJDK diklik, maka klik next. Nah, di sini akan membuka sebuah step baru lagi, yaitu browse download. Nah, jika sudah, nah di sini OpenJDK version. Nah, ada yang versi 17 ini. Yang versi 17 ini serinya yang ini nih. Nah, Zulu 17.0.1 plus 12. Kalau yang 17 ini hanya versi 17.0.1 aja, plus 12-nya nggak ada. Nah, di sini ada yang paling lama, yaitu LTS 7 atau bisa dibilang JDK yang ke-7. Karena di sini kita memerlukan JDK yang ke-8, maka kita perlu geser ke sini. Ya. Kalau mau ke 11 bisa nggak? Bisa, tapi saya masih belum nyoba. Tapi
insya Allah nanti next video bakal di next kesempatan saya coba yang seri ke-11 ini tadi. Tapi untuk yang seri ke-17 untuk masuk ke JDBC-nya ini nggak mau, tetap nggak mau. Kalau untuk buka browse-nya aja untuk apa namanya, lokal biasa ya, bisa dibilang kayak lokal biasa atau web biasa dia masih mau. Kalau untuk buka database dia udah nggak mau. Nah, jadi kita ke seri 8. Di sini ada dua opsi. Download Unarfish and automatically register in NetBeans. Nah, kalau saya itu lebih suka download only. Kalau register berarti dia itu nanti kayak ada pendaftaran lagi gitu ya. Saya kurang paham, saya udah lupa ya kali ini. Jadi saya lebih suka yang download only, terus klik next, habis itu kemudian tunggu downloadan sampai selesai, habis itu di finish. Nah, karena di sini saya nggak perlu download lagi, daripada lama saya close aja. Nah, jika sudah, maka ini diklik yang seri 8 kalau sudah ada ya, habis itu di close. Nah, jika sudah, maka di sini kita buka yang ke Zulu yang ini ya. Maka jika sudah selesai, klik OK. Dan disclaimer lagi, untuk run-nya juga sama. Yang run-nya ini, jika di sini kalian teman-teman masih menggunakan server 4.1.1 ini tidak mau jalan, maka teman-teman harus ganti yang ke versi 4.1 saja. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah, klik OK. Ya, jika kayak gini, saving, kita tunggu semua selesai. Jika sudah seperti ini, berarti sukses ya. Sudah sukses, udah nge-save, udah masuk ke database-nya. Otomatis ini sudah masuk. Nah, yang perlu saya jelaskan hanya itu saja sih. Kalau yang apa namanya, untuk masukin kayak JDK, dia butuh JDK berapa, terus kemudian koneksi JDBC-nya kayak gimana, untuk masukin yang sebenarnya yang perlu saya terangkan sebenarnya yang itu. Soalnya teman-teman rata-rata untuk pemula itu kadang bingung, kok bisa sih ke database. Nah, jadi itu ada caranya, ada koneksinya. Jadi yang ini, yang kipas ini saya nggak perlu lagi untuk menjelaskan lagi ya. Jika sudah di library ini sudah selesai, maka kita buka lagi ke open source. Nah, di koneksi MySQL ini kita buat lagi nih. Kita buat package lagi ya. Jadi klik new. Nah, klik new Java package. Nah, begitupun seterusnya sampai 4 package dan membuat yang namanya ini tadi ya. Apa ini namanya lupa. Membuat Java class ya. Seterusnya sampai 4 package. Jadi seperti ini. Jadi yang kipas ini saya close saja. Sudah selesai. Maka sekarang yaitu source package. Source package-nya setelah ke DB koneksi, ini saya close aja, close. Setelah dari DB koneksi, kita ke controller atau ke model dulu. Sebenarnya kemana-mana aja bisa sih ya. Nah, kita ke controller dulu. Jadi scriptnya controller itu seperti ini. Di sini saya tidak akan menjelaskan, mungkin videonya udah terlalu panjang. Mungkin teman-teman juga bosan. Jika teman-teman butuh untuk source-nya atau codingnya, bisa di pause aja ya video ini ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini ada sedikit yang saya jelaskan nih. Nah, kali ini kan controller nih ya. Nah, controller itu terbuat di dalamnya terdiri dari apa? Nah, terdiri dari yang pertama adalah barang, ya kan? Terus di sini ada alhamdulillah ya Allah. Maaf ya. Ada terus kayak kategori atau apa penambahan ya. Ada update barang, insert, kemudian get barang itu adalah fungsinya untuk melihat semua barang yang udah kita buat. Update barang untuk mengupdate sesuatu ya, mengupdate barang yang udah kita buat. Nah, jadi seperti itu.
Nah, kemudian delete barang. Delete barang itu berarti kita menghapus. Nah, di sini ada con. Con itu singkatan dari connection ya. Kalau teman-teman dari atas sini mau dibuat ya, dari atas sini mau buat koneksi jadi connection sama seperti ini, nggak apa-apa, silahkan. Atau mau buat pakai con gitu boleh. Jangan ditambahin yang aneh-aneh tapi ya di belakangnya. Ya. Jadi terserah untuk koneksinya boleh. Yang penting fungsinya sama, mau pakai C atau pakai K. Yang penting fungsinya sama-sama untuk mengkoneksikan. Udah itu aja. Jadi di sini sebelumnya kalau teman-teman itu mau buat source ya, atau mau buat barang baru ya, apalagi di database-nya masih kosong. Kalau punya saya kan tadi udah ada isinya tuh database-nya. Nah, di sini ini caranya adalah public static void main string args ya. Jadi ini codingnya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman ini bisa di run aja ya. Tapi sebelum di run, ini ada caranya lagi. Biasanya dia itu tidak mau di run. Nah, caranya adalah klik pada objek yang kita buat tadi, klik kanan satu kali, kemudian klik kiri. Nah, kita deploy. Nah, fungsinya deploy itu apa? Untuk membaca ini. Apakah database-nya itu sudah mau masuk apa belum? Maka kita deploy. Di sini kita deploy aja ya. Nah, di sini kelihatan tempat penyimpanan saya ada di disk A. Nah, kemudian nama foldernya adalah NetBeans Web. Nah, teman-teman terserah mau simpen di mana aja, terserah, bisa kok. Nah, ini yang saya bilang tadi, simpen di mana aja bisa asalkan dia itu mau jalan. Baik ya. Jadi jika apa sih? Jadi kalau udah sukses, maka di sini akan tertulis will successfully. Total time 1 menit 19 second. Ya, jadi ya lumayan lama ya kali ini ya. Nah, kalau sudah selesai ini, kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi nanti dulu. Kita buat yang lainnya dulu. Kita buat ini dulu ya, biar lebih amannya. Barang sama barang WS. Nah, kita buat yang namanya package lagi. Jadi saya nggak usah jelasin lagi, dan ini source-nya. Nah, teman-teman di sini kadang masih agak bingung nih, kok bisa kayak gini sih. Nah, itu caranya adalah jika kita sudah masukin coding ini, ya, maka kita nggak usah klik ini panjang-panjang, nggak usah susah-susah. Kalian tinggal klik kanan. Nah, di sini ada insert code atau alt insert. Kalian tinggal klik saja. Nah, jadi nanti yang keluar adalah seperti ini. Nah, di sini hanya ada generate. Nah, di sini kan harusnya ada satu lagi nih. Nah, kalian kalau di sini klik cari aja yang namanya getter and setter. Nah, kalian tinggal klik itu getter and setter, maka kalian tidak usah susah-susah untuk ngeklik lagi, maka ini akan keluar semuanya secara otomatis ya. Jika barang ini sudah selesai, kita buat ke barang WS ya, sama pembuatannya kayak atas tadi. Dan ini scriptnya. Nah, ini dari script barang WS. Nah, ini kan sudah udah selesai semua nih, antara DB koneksi, controller, terus dari barangnya juga, deskripsi barangnya, bisa dibilang kayak deskripsi barang gitu ya ini ya. Terus habis itu ke koneksinya nih. Saya mau jelasin dikit yang tentang import. Nah, dari DP koneksi ini kan nggak ada import nih di sini nih. Importnya kemana? SQL kan, importnya SQL connection.
Nah, berarti dia ini ngambil dari SQL. Ngambilnya dari mana? Dari sini tadi, ya. Jadi koneksinya ke sini, dari sini diimport ke sini. Kemudian yang kedua adalah barang controller. Barang controller itu ada dua, ya. Ada dua import dari package ini, yaitu yang DB koneksi diambil dari sini, ya. Jadi nama package-nya, ya kan? Nama package-nya koneksi. Terus habis itu nama projectnya DB koneksi. Nah, begitu pula sama dengan yang bawah ini, import com. Nah, dari model, ya kan? Model berarti yang mana ini ya? Model terus nama projectnya. Sama halnya seperti itu, yang barang ini tadi. Oh, barang ini tadi, ya benar. Cuma dari modelnya aja ya. Bentar. Barang, oh, sorry salah, maaf ya. Jadi yang ini masih standar bawaan. Nah, yang ini sama. Ini ngambil dari barang controllers. Nah, dari ngambil dari controller. Dari controller, terus ini dari barang. Barang itu berarti dari sini. Oke. Langsung aja di mana tadi ya yang saya tambahin ya? Oh ya, yang ini ya. Nah, yang ini langsung aja. Karena ini sudah saya tambahkan dan dia tidak bisa dan dia harus diupdate, maka di sini saya akan kasih tahu caranya. Klik kanan, terus cari yang namanya run file. Nah, kita tunggu aja di sini. Nanti akan keluar tulisan successfully. Baik, di sini karena di dalam database saya tadi sudah ada barang, ya kan? Karena sudah ada barang dan ada isinya, maka di sini udah ada barang. Ini saya contohkan yang HRV aja ya, karena ini yang lama. Ini saya matikan aja deh. Ya, ini saya matikan aja. Jadi nanti kita apa namanya? Akan tertulis barang ID yang ketujuh, nama HRV, deskripsi mobil, kategorinya adalah mobil dari Honda. Stoknya adalah 6 dengan harga 578 juta rupiah. Begitu pula seterusnya, jadi seperti ini ya. Dan di sini akan tertulis total time 1 menit 11 detik lagi. Ya, lama lumayan. Nah, jika di sini kalian sudah selesai, maka di sini kita dituntut untuk membuat web service ya. Jadi ini sudah tidak ada fungsinya lagi, maksudnya kita close aja, di skip aja deh. Di sini close, di sini close. Jadi di sini kita dituntut untuk membuat web service. Nah, caranya gimana nih? Saya kembali lagi ke kipas ya. Nah, caranya adalah klik kanan satu kali, kemudian klik kiri. Nah, new, kemudian cari web service silent. Sorry, salah. Cari web service ini ya. Kalau di sini punya teman-teman tidak keluar nih yang namanya web service, teman-teman bisa klik order. Kemudian, nah di sini ada banyak sekali pilihan. Nah, di sini kalian teman-teman cari web service. Nah, di sini akan ada namanya web service. Jika udah ketemu, klik next. Nah, di sini web service name-nya saya kasih angin gitu ya. Angin bawalah. Nah, package-nya adalah angin.indo. Angin.indo. Nah, jadi seperti ini, tinggal di klik finish. Kita tunggu. Jika ini sudah selesai, nah jadi seperti ini tampilannya ya.
maka dia akan keluar sebagai hello string. Nah, di sini untuk nambahin ini fungsi, ini adalah fungsi ya. Itu gimana? Kita kasih code lagi. Nah, kali ini kipas kita tutup. Karena ini akan sedikit berbeda. Nah, web service, barang WS. Nah, kalau misalkan lo kok beda sama yang di kipas tadi? Ya, sama, jelas berbeda. Karena di sini yang kita pakai adalah kita ngambil dari sini barang WS ya. Jadi kita ngambil dari versionary web service ya. Jadi ini kita close saja. Jadi ini sama ini code-nya itu sama. Tuh. Code-nya itu sama, nggak ada bedanya. Jadi ini adalah fungsi dari web service. Jadi ini bisa di copy paste ke sini. Nah, kalau di dalam udah terbuat web service, maka jadilah seperti ini. Kodenya sama kok, sama. Yang saya beri tanda, yang saya bilang tadi apa namanya, kipas.indo yang ini tadi, ini kan angin nih. Nah, angin berarti dia ngambilnya dari angin.indo ini tadi. Nah, ya kan? Dia ngambil di sini. Gitu asal usulnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk apa namanya? Untuk tahu ini jalan apa enggak. Nah, ini sekarang kita tinggal klik kanan terus tes web service. Sebelum di tes web service, kita balik lagi ke cara semula ya. Cara awal tadi adalah klik kanan juga. Habis itu di deploy. Di deploy ya. Karena tadi saya udah di deploy dan udah bisa dibilang udah bisa jalan lah ya. Kalau teman-teman masih ragu, di deploy aja lagi nggak apa-apa. Nah, kemudian yang ini maka di sini kita akan lihat dulu fungsinya. Nah, delete barang di sini kan ada nih. Get all barang kan di sini ada get mana get all barang. Nah, yang ini. Terus kemudian list ada juga ya di sini, tapi di sini nggak akan saya jelaskan ini karena fungsinya udah sama seperti yang di sini. Maka di sini saya langsung aja tes web service. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya teman-teman ya. Barang WS, web service test. Nah, jadi seperti ini. Tadi kan kita di database sudah buat satu barang ya, sudah buat satu unit ya. Nah, ini untuk melihatnya gimana? Get all barang. Kita klik aja. Nah, di sini sudah ada isinya. Nah, ini punya saya ya. Isinya punya saya di database. Ngapain? Nah, ini punya saya yang ada di database ya. Nah, kalau belum ada isinya gimana? Nah, kalau belum ada isinya pasti isinya tulisannya cuma dari atas ini return sama yang biru ini hilang sama back return. Cuma itu aja. Ya, jadi seperti ini. Jika sudah, kita kembali lagi, kita back ke sini. Kita back ya. Kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian klik WSDL file. Nah, di sini WSDL file ini kita nggak akan fokus di sini ya. Kita nggak akan fokus di sini, tapi melainkan di sini. Kita klik ini sampai biru seperti ini ya. Atau kalian mau blok ya. Kalau nggak bisa di sekali klik nggak bisa blok langsung, kalian blok aja. Di sini kalian tinggal klik Ctrl V. Sorry salah. Klik Ctrl C ya. Klik Ctrl C aja ya, bukan Ctrl V, sorry salah. Ctrl C atau di copy ya. Nah, jika udah ini kita tutup aja. Nah, jika sudah kita masuk ke Apache NetBeans lagi. Jadi yang untuk servisnya sudah selesai. Nah,
Ini saya butuh satu lagi project ya. Saya nggak akan buka yang ini dulu. Saya akan membuat project baru lagi, yaitu sama seperti ini. Nah, kita buat web application lagi, klik next. Kita di sini kasih nama client aja ya. Client gini aja ya. Karena ini kan cuma contoh untuk pembuatan aja. Nah, di sini masih sama ya. Masih sama kayak di kipas ini tadi. Habis itu klik finish. Nah, jika sudah, maka akan keluar sama seperti tampilan awal seperti di kipas tadi ya. Tampilannya masih sama, masih bisa bisa dibilang ting-ting gitu ya. Masih bisa dibilang ting-ting gitu. Kita tunggu sampai background scanningnya selesai. Sebenarnya nggak usah ditunggu juga nggak masalah sih. Nah, kemudian kita ke silent ya. Sekarang kita akan buka ke sign-nya ini, kemudian kita buka ke kita akan membuat sebuah package lagi di dalam silent ini, yaitu web service ya. Kita akan membuat sebuah web service lagi. Caranya sama seperti membuat web service yang ini. Klik pada silent, terus kemudian klik kanan, new. Kalian cari di sini yang namanya web service client ya. Nah, di sini ya. Kalau misalkan punya teman-teman nggak keluar ini ya, yang web service clientnya ini nggak keluar, caranya sama seperti tadi. Aduh, not responding. Oke, dilanjut lagi ya. Uh, Jika tadi web service silentnya tidak keluar, maka kalian teman-teman klik other. Nah, di sini tempatnya di mana? Sama seperti tadi di web service. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan. Ada web service from WSDL, atau ke bawah lagi ke web service island. Yang kita butuhkan adalah web service island. Jika sudah, kita klik next. Nah, ini di sini ada project lokal file terus WSDL URL ID register. Nah, teman-teman ada dua opsi yang bisa teman-teman pilih. Mau pakai project apa WSDL URL. Nah, kalau pakai project bisa. Caranya klik browse terus kemudian klik yang web service. Ini nggak usah ya. Oh ya, yang ini. Ya, kita pakai yang ini terus kemudian yang angin. Ini ya. Karena ini tadi kan belum ada. Ini saya contohkan aja dulu. Nah, berarti di sini enggak, WSDL-nya ada. Tapi di sini nanti kalau misalkan ada tulisan merah, berarti WSDL-nya ini nggak benar punya teman-teman, localhost-nya arahnya kemana gitu. Jadi masih bingung. Tapi biar lebih meyakinkan lagi localhost-nya dia ngarahnya kemana, teman-teman pakai WSDL URL, kemudian di sini Ctrl V. Nah, jadi tadi yang di browse di bagian barang WS, bisa dibilang URL-nya itu kita salin terus kita taruh di sini. Nah, kita pastekan ke sini. Kira-kira WSDL URL sama project ini sama nggak? Sama, fungsinya sama. Karena di sini tempuk ya, di sini bisa bilang kayak tempuk ya. Kalau ini saya hidupin juga bisa, ini mati. Kalau ini saya hidupin, ini mati ya. Jadi kalau jika sudah, klik finish. Nah, finishnya lama sekali. Nah, di sini nanti akan terbuatlah package atau folder baru, yaitu namanya web service referensi. Nah, berarti kenapa kok namanya referensi?
ya dia dapat referensinya dari mana, dari apa namanya, servisnya dia itu referensinya dari mana, ya dari ini tadi web service yang atau apa namanya, link yang kita salin tadi ya. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah ini saya close saja karena ini yang dua ini hanya sebagai contoh dan ini adalah proyek utama saya. Maka di sini kita akan buat yang namanya source package lagi, sama seperti di web service, sama, nggak ada beda. Jadi di sini kita bisa lihat, nah barang WS berarti dia udah masuk kan. Nah otomatis di sini kalau saya buka barang WS juga. Nah kok bisa? Iya karena saya referensinya ngambilnya di sini. Tuh, saya ngambilnya referensinya servisnya dari sini. Servis ini dari mana? Ya kembali lagi. Servisnya dari web service ini tadi. Nah, bingung ya? Kebanyakan servisnya. Sama, saya juga pusing. Nah, jadi bisa dibilang ini dibuat ke web service-nya. Jadi diklik menjadi bisa dibilang kayak project hampir jadilah ya, project hampir jadinya. Nah, dari sini dia diimpor lagi dari sini ya. Ini ibarat kata ya kalau dijelaskan ini seperti padi. Padi ini kalau udah panen, maka dia akan digiling, diolah lagi. Di sini maka bagian penjemuran. Penjemuran sekaligus menjadi padi, ya kan? Kalau sudah jadi padi, kok jadi padi, jadi beras, maka dia akan diterbangkan atau disebarluaskan ke para pembeli. Jadi di sini kita tinggal ngolah sedikit lagi, maka jadilah beras, atau maka jadilah nanti kalau ini udah jadilah apa namanya, jadi nasi ya. Aduh jelimet. Jadi kayak apa, kayak siklus kehidupan aja gitu, sama seperti itu. Nah di sini di sini kita akan buat source package. Nah source package-nya itu kita buatnya ini berbeda ya kalau yang ini, tapi caranya sama. Sebelumnya kita buat servlet, sorry salah. Nah di sini kita pakai yang contoh ini tadi, source package. Nah di sini kan kosong nih. Nah kita tinggal klik kanan, new Java page. Nah di sini kita ganti namanya. Alhamdulillah. Servlet. Nah gini aja dah. Habis itu klik finish. Ini kan kosong nih. Nah kosong kan? Kosong. Maka kita klik kanan lagi, pilih new. Kemudian yang kita pilih di sini apa? Nah kita bukan pilih Java class, melainkan servlet. Nah servlet misalkan di sini saya akan kasih nama home. Nah kalau mau di next ya nggak apa-apa sih. Lagian di sini juga nggak ada apa-apa. Jadi ini perlu dicentang nggak? Nggak usah. Nggak perlu ini dicentang, ini nggak perlu. Nah kita tinggal klik finish. Begitupun seterusnya ya. Jadi di sini ada yang namanya Java import. Sama seperti sebelumnya. Di sini saya close saja. Saya akan menunjukkan source package-nya yang di sini aja. Jadi di sini kita klik home. Nah, jadi isinya ini sama ya, diimpor dari sini ya, dari web service ini tadi ya. Yang web service-nya ini tadi udah diimporkan ke web service referensi ini tadi. Jadi di sini ada keluar officialary web service barang bla 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 bla. Nah, jadi seperti itu. Untuk codingnya seperti ini saja. Nih,
Mungkin saya akan jelasin sedikit tentang ini ya, biar nanti untuk del, insert, dan update-nya tidak akan saya jelaskan lagi. Nah, di sini nanti akan ada satu barang atau satu package lagi yang akan kita buat. Nah, di sini yang teman-teman harus perhatikan adalah URL parameters. Nah, URL parameters ini adalah home. Home itu dari mana? Web servlet. Nah, jadi namanya apa? Home. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Dia didapatkan dari mana? Nih, dari sini nih. Dari import barang sama WS barang. Nah, jadi dituliskanlah home. Home itu adalah rumah. Jadi backslash home. Berarti dia itu parameternya adalah, atau kalau misalkan di web programming ya, atau bisa dibilang internet publisher ya, ini adalah alamat URL atau alamat PHP yang akan kita buat atau yang akan kita tuju nantinya ya. Jadi seperti itu, hampir sama kayak internet publisher atau web programming, hampir sama. Cuma bedanya di sini slash home. Kalau di kalau di internet publisher atau di mana web programming, dia di sini menggunakan HTTP atau .php, misalnya gini, di belakangnya ditulis titik PHP misalkan gitu. Ini tujuannya berarti dia ke home PHP atau home titik apa namanya, HTML. Nah, bedanya cuma itu aja. Ini kalau misalkan saya salah, mohon dimaafkan ya. Mohon dikoreksi, karena sama-sama belajar aja kita. Mak ini selalu kayak gini. Nah, jadi kemudian yang kedua kita akan buat insert. Kayak gimana buatnya? Sama seperti home ini tadi ya. Kita klik kanan pada servlet, kemudian klik kiri new, terus ke mana tadi? Servlet ya, yang ini ya. Nah, kemudian kita kasih nama insert, dan ini codingnya. Dan di sini saya nggak akan jelaskan, ini sama ya, untuk codingnya sama ya, nggak ada bedanya. Cuma yang home ini tadi agak panjang dikit sih, kalau nggak salah ya. Ya, agak panjang dikit. Terus kita buat apa lagi? Update. Caranya sama, udah nggak usah dijelasin. Isinya pun sama ya, agak panjang ke bawah tapi ini ya. Kalau yang home tadi panjang ke atas, yang ini panjang ke bawah. Terus terakhir kita buat apa? Del. Cara buatnya sama. Nah, isinya pun sama. Jadi ini codingnya ya. Cuma agak panjang ke bawah, sama seperti update tadi. Di sini saya nggak akan apa namanya, menjelaskan tentang ini, karena ya teman-teman mungkin udah tahu lah fungsinya ya. Yang kayak misalkan WSDL, ini dari mana ini udah tahu lah ya. Nah, jika sudah selesai di source package di servlet, maka sekarang kita beralih ke web page. Nah, ini endingnya. Endingnya kan kalau misalkan di web INF, bentar saya mau ngeliat dulu yang ini ada nggak isinya, index gitu. Oh, masih ada. Nah, jadi kita beralih ke sini. Nah, ini fungsinya apa sih? Nah, ini fungsinya untuk mengeluarkan yang namanya webnya ini tadi ya. Nah, jadi sebelum ke sini kita cara pembuatannya dulu. Kita klik new page. Nah, ini dihapus aja, ini nggak perlu ini. Karena apa? Di sini juga tidak ada. Mau gimana ini? Nah, di sini kita akan buat folder baru, yaitu namanya terserah apalah. Nah, misalkan you. Terus ini. Nah, jika sudah, maka di dalamnya kosong, ya kan? Maka kita akan membuat isinya.
yaitu berformatkan JSP. Ya, kita klik kanan, new pada folder baru. Nah, di sini ada yang namanya JSP. JSP ya. Ini pasti keluar kok. Nah, meskipun baru install ini pasti keluar. Nggak mungkin nggak keluar. Di apa namanya di new langsung ke sini pasti keluar. Kalau nggak keluar ya di order sekalian cari satu-satu ya. Di mana lokasinya gitu. Nah, kalau sudah kita klik new. Nah, new JSP kita kasih namanya home folder u. Jadi di sini udah selesai, sudah tinggal klik finish. Nah, isinya ya seperti ini. Kalau mau tahu isi codingnya, oke. Jadi ini kita close. Ini kita close aja, close. Daripada berat nanti ini discard aja deh. Close. Tadi kita buat home ya. Nah, di sini ini adalah codingnya. Nah, buat teman-teman yang mau masukin background dan logo, itu teman-teman tinggal lihat ini saya. Nah, short icon. Nah, short icon itu seperti icon yang ada di atas sini kalau di browser ya. Kalau di browser pasti ada di atas ini yang namanya icon, kayak misalkan contoh nih YouTube ada play button warna merah. Nah, itu namanya icon. Terus kemudian ini adalah logo yang ada di sebelah sini. Ya, logo yang ada di sebelah sini. Ini gambaran aja ya. Misalkan ini adalah logo. Nah, ini adalah logo tapi di sebelah sini dia ukurannya untuk panjang dan lebarnya 30-30. Untuk kapasitas megapikselnya dia adalah 20. Jadi dia nggak burak gitu. Nah, untuk background ini adalah tampilannya ini. Ya, tampilan keseluruhannya. Backgroundnya ini kalian simpan dalam satu folder yang sama di K-Files atau di U ini tadi. Harus sama ya. Kalau enggak gitu dia nggak bakal kebaca. Nah, kemudian di sini ada lanjutannya dan di sini tidak akan saya tidak akan saya jelaskan. Yang saya jelaskan adalah yang slash home ini tadi ya. Yang slash home ini tadi yaitu parameternya URL parameter URL-nya tadi atau URL URL alamat ya. URL alamat ini juga sama, home ya ke home, insert ke tambah unit ya, sama. Dan di sini saya tidak akan jelaskan lagi. Di sini terus ke bawah. Iya. Jadi seperti itu. Dan kemudian kita akan buat insert.jsp. Caranya gimana? Sama. Ya. Caranya sama seperti tadi. Seperti kita membuat home tadi. Dan ini adalah codingnya. Ini sama ya. Ini nggak akan saya jelaskan lagi karena ini sama. Sekali lagi ini sama. Ini codingnya. Nah, jika sudah, maka di sini kita akan membuat update. Caranya gimana? Sama. Ya, jadi di sini di dalam K-Files kita hanya membutuhkan 3 parameter ini saja. Ya, tidak sebanyak yang kita kira gitu. Mungkin penjelasan saya agak ribet karena memang ini lumayan panjang ya. Nah, oke, jika sudah di sini kok kalau misalkan ditanyain kok di Office Stationery website-nya ada HTML-nya, ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau buat HTML-nya juga silakan, orang isinya juga nggak ada. Karena yang dari web INF ini tadi dipindah ke dalam sini,
itu boleh saja, silahkan. Terus ke HTML, ke ini ada isinya apa. Nah, di sini isinya ya kayak gini. Ini nggak akan saya jelaskan karena ribet menurut saya ini. Karena bukan ini aja sih, apa namanya, bukan karena panjang juga ya, ini lumayan panjang ini, kalau dijelaskan satu-satu mungkin 5 jam 6 jam baru selesai ini kalau ditafsirin ya. Jadi ini nggak perlu lah. Jadi ini kalau sudah selesai, cara jalaninnya gimana, ya udah ini close aja, saya close aja ya. Oke, yang JSP-nya dijalanin bisa nggak? Oh, nggak bisa. Dijalaninnya di mana? Nah, dijalaninnya itu di source package-nya tadi, di share file. Maka di home-nya ini kita klik kanan dan di run file. Nah, jika ada keluar tulisan seperti ini, jangan di cancel. Kita klik OK aja. Kalau teman-teman mau pilih yang mana, ini tidak akan keluar karena tujuan kita ya ke home ini tadi, ke tampilan awal. Jadi kita ke OK saja. Maka di sini akan ada tulisannya running. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah alamatnya ya. Ini adalah alamatnya. Kita tunggu sampai browsernya kebuka sendiri. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman tampilan dari Croods saya tadi. Kalau tadi kita klik yang namanya nama kita, ini akan kembali ke home ini lagi. Nah, benar ya teman-teman ya? Benar ya teman-teman ya? Sorry, aduh. Nah, ke home juga sama. Nah, yang saya bilang tadi logo bagian atas yang head, yaitu yang ini, ya kan? Nah, kemudian logo ada lagi di mana? Di sini. Ya. Terus yang background ya ini backgroundnya. Nah, di sini apa namanya? Kita coba untuk tambah unitnya. Kita tambah unit. Jangan sampai lama lagi loadingnya. Oke, lumayan cepat ya. Alhamdulillah, biar cepat selesai. Nah, nama barang karena di sini saya judulnya adalah motors. Motors itu belum berarti saya akan ngupdate ke motor, tapi lebih ke mobilnya. Di sini saya akan update mobil apa ya? Hilux aja ya, Hilux 1,5 DSL. Hilux 1,5 DSL ya. Yang nggak tahu singkatan DSL itu adalah diesel. Deskripsinya adalah mobil. Di sini terserah ya teman-teman mau deskripsinya apa, deskripsi mobil biasa atau mobil sport atau off-road mobil touring, terserah ya. Di sini kita adalah merek Hilux, itu adalah mereknya Toyota. Stoknya di sini saya kasih contoh, saya kasih 2 aja deh. Harganya itu Hilux seingat saya itu 485 1 2 3 tambah 1 lah, miliaran jadinya. Habis itu kita klik simpan. Nah, di sini akan ada yang namanya Hilux DSL 1,5. Mana ya? Mana? Iya, ini dia. Di dalam pencarian kita coba cari Supra ya. Supra. Nah, Supra GT keluar, pengeluaran dari Toyota. Harganya ini sebenarnya masih bisa ada 01 ini. Harganya 2.200.000.000. Ya. Terus kemudian untuk deskripsinya adalah mobil sport. Sebenarnya ya di sini saya hanya ngasih mobil saja, dan kategorinya adalah kategori mobil dari Toyota. Nah, di sini coba saya cari Nissan GTR
R. Nah, di sini akan keluar Nissan GT-R, pengeluaran dari merek Nissan. Deskripsinya adalah mobil sport. Harganya ini sebenarnya 3 miliar, hanya saja kurang satu nolnya di sini. Nah, di sini GT-R sudah, maka untuk stretch-nya ini sudah berfungsi dengan baik ya. Terus kemudian kita akan lihat di database-nya sini. Apakah Hilux 1,5 DSL ini akan keluar di sini? Maka jawabannya adalah loading. Dan maka jawabannya adalah ya, keluar. Ini dia. Toyota Hilux. ID-nya kenapa kok 19? Karena di sini sudah ada yang saya hapus. Jadi ID-nya ini tidak bisa urut lagi gitu. Nah, harusnya dari 7. Di sini ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 udah kehapus. Sebelumnya di sini ada ditempatkan sama Innova. Itu udah saya hapus. Nah, sekarang kita akan coba fungsi lainnya. Saya mau update Hilux. Stoknya kan ini tadi 2 ya di sini ya. Mana stoknya? Hilux 2 ya. Saya mau stoknya Hilux itu ada 5 lagi, berarti 7 ya. Nah, kita tinggal pilih ini yang ada tulisannya pensil tadi ya. Sekarang berarti ditambah 5 berarti 7. Update. Ya, kita akan klik update. Nah, di sini sudah tertulis Toyota Hilux 7 ya. Nah, untuk update-nya tadi ini di sini ya. Nih, edit ya. Nah, apakah di sini akan teredit juga atau akan terupdate juga? Maka jawabannya adalah tinggal kita refresh. Dan jawabannya ya, akan terupdate menjadi 7. Sekarang saya mau menghapus dari salah satu ini nih, kebanyakan nih. Gimana? Berfungsi nggak ya? Nah, yang di sini akan saya hapus adalah apa ya? Sayang sih mau dihapus. Yang mau dihapus adalah Hilux aja ya. Nih, jadi kita akan hapus ya. Apakah kita akan menghapus Hilux? Oke. Maka di sini akan Hilux akan hilang. Kita coba cari ya. Tidak ada. No matching record not found. Jadi sudah terhapus. Apakah di sini akan terhapus Hilux? Dan jawabannya tinggal di refresh. Dan ya, sudah terhapus karena Hilux tadi di urutan ID yang ke-19. Ya, teman-teman ya. Dan di sini ada satu fungsi lagi, export PDF. Apakah ini berfungsi? Kita coba ya. Kita coba tambahkan satu lagi barang ya. Kita tambahkan barang Toyota Hilux 1,5 DSL, deskripsi mobil, kategorinya adalah Toyota, stoknya adalah 7, harganya tadi 480. Tuh, enggak. Ya. Tuh. Simpan. Oke. Nah, jika sudah, kita coba ekspor PDF. Dan secara otomatis dia akan mendownload PDF yang sudah kita buat ini tadi ya. Maksudnya data yang sudah kita buat di sini tadi ya. Nah, ini kan udah ke download nih. Kita buka. Apakah benar? Bisa. Dan jawabannya ya. Ini adalah isinya tadi ya. Avanza Veloz 1,3 yang ini yang paling atas. Kemudian Avanza Veloz 1,5, GT-R Hilux ya, ini tadi yang saya tambahkan tadi. HR-V Mustang Ranger Supra GT.
Oke, jadi berfungsi semua ya. Saya mohon maaf sebelumnya jika kalau saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Ya, jadi cukup sekian video dari saya dan mohon maaf jika penjelasan saya terlalu panjang dan jika ada salah-salah kata saya mohon maaf.